berjumpa lagi dengan Miss Putri. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai hari ini, yang pertama, siswa mampu mengenal ungkapan kalimat petunjuk, siswa mampu mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu, dan yang ketiga, siswa mengetahui ungkapan petunjuk dengan gambar. Baik, seperti apa materi kita hari ini? Anak-anak silahkan simak video ini sampai selesai ya. Anak, sekarang coba dibuka buku modul tema 6-nya halaman 1. Nah, di sana ada materi mengenai lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Masih di subtema 1 pembelajaran 1 ya. Kita perhatikan di sini anak-anak ada bacaan. Nah, sebelumnya kita baca sama-sama ya. Rumah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita berkumpul dengan keluarga. Oleh karena itu, rumah harus bersih. Rumah bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Rumah bersih membuat kita nyaman. Kita bersyukur tinggal di rumah bersih, sehat, dan nyaman. Kebersihan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Menjaga kebersihan rumah perlu kerja sama. Apakah lingkungan rumahmu bersih, sehat, dan nyaman? Bagaimana cara keluargamu menjaga kebersihan rumah? Apakah kamu punya pengalaman tentang lingkungan rumahmu? Ayo ceritakan. Pernahkah anak-anak membantu ayah atau ibunya membersihkan rumah? Seperti menyapu, mengepel, atau membersihkan kaca jendela? Tentu pernah ya, membersihkan rumah adalah kewajiban semua anggota keluarga. Rumah yang bersih membuat kita nyaman dan terhindar dari berbagai penyakit. Anak-anak, sekarang coba kita perhatikan pengalaman keluarga Sinta membersihkan rumah. Nah, dari kita membaca cerita dari keluarganya Sinta, nanti kita akan menyambungkan dengan materi ungkapan petunjuk yang ada di dalamnya ya. Ayo kita baca bersama-sama. Keluarga Sinta bersama-sama membersihkan rumah. Ibu menyapu lantai, ayah membersihkan kaca jendela. Sinta membantu ayah membersihkan kaca jendela. Simak petunjuk yang diberikan ayah berikut. Basahi kain dengan air sabun. Gosokkan kain basah pada kaca. Kemudian keringkan kaca menggunakan kertas koran. Anak-anak, coba anak-anak perhatikan kalimat yang diucapkan ayah kepada Sinta. Nah, kalimat ini merupakan kalimat petunjuk anak-anak. Kalimat petunjuk digunakan untuk menjelaskan cara melakukan sesuatu. Kalimat petunjuk memudahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, yang dikatakan oleh ayah kepada Sinta ini merupakan kalimat petunjuk anak-anak. Berikutnya, ada ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah halus, dan bahasanya yang jelas serta mudah dipahami. Nah, ini merupakan ciri-ciri ungkapan petunjuk. Selanjutnya, anak-anak coba kita perhatikan di sini ada sebuah percakapan. Percakapan seorang anak laki-laki dengan ibunya. Kita baca sama-sama ya. Nah, anak laki-lakinya bertanya kepada ibu, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Nah, terus ibunya menjawab, "Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosokkan lap kain ke meja." Nah, ibunya menjawab seperti ini. Kira-kira jawaban ibu ini adalah
Apa ya anak-anak? Iya, kalimat yang diungkapkan oleh ibu adalah ungkapan petunjuk. Nah, ini merupakan ungkapan petunjuk cara mengelap meja. Anak-anak, pernahkah anak-anak mendengarkan ibu atau ayah anak-anak mengungkapkan ungkapan petunjuk kepada anak-anak? Misalkan cara membersihkan meja, cara mengelap jendela, ataupun cara mengepel dan menyapu. Pernahkah? Kalau pernah, coba anak-anak tuliskan pengalaman anak-anak di sini ya, di kotak yang tertera di sini. Selanjutnya, anak-anak coba kerjakan juga. Ayo berlatih di halaman 2 di sini. Anak-anak cukup memberikan tanda centang pada ungkapan petunjuk. Ingat ya, beri tanda centang yang merupakan ungkapan petunjuk pada 5 pernyataan di bawah ini. Anak-anak kerjakan secara mandiri di buku modulnya masing-masing. Baik anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu mengenai aturan menjaga kebersihan rumah. Yuk kita baca sama-sama. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah dan aturan tersebut harus dipatuhi dan ditaati. Aturan harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Jika aturan dilanggar, rumah menjadi kotor dan tidak teratur. Rumah kotor tidak nyaman untuk tempat tinggal. Berikut contoh aturan menjaga kebersihan rumah. Anak-anak perhatikan ya, contoh aturan menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah, menyapu dan mengepel lantai, membersihkan langit-langit rumah, menguras bak mandi secara teratur, merapikan tanaman di halaman rumah, serta merapikan dan membersihkan mainan setelah bermain. Jadi itulah contoh aturan menjaga kebersihan rumah anak-anak. Adapun contoh lainnya yaitu membuang sampah pada tempatnya, merapikan dan membersihkan tempat tidur, menyiram toilet setelah digunakan, serta meletakkan sepatu di tempatnya. Itulah semua aturan-aturan menjaga kebersihan rumah. Nah, sekarang coba anak-anak mengerjakan. Ayo berlatih pada halaman 4 serta mengerjakan keterampilan portofolio di halaman 4 juga ya. Nah, keterampilan portofolio ini cukup anak-anak kerjakan pada buku modul saja. Nanti anak-anak menuliskan aturan-aturan anak-anak menjaga kebersihan di rumah ya. Coba anak-anak tuliskan di sini. Anak-anak tidak perlu menuliskan pada selembar kertas A4. Anak-anak cukup menuliskan pada tabel yang tersedia pada buku modulnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke materi mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi anak-anak. Bunyi dibedakan menjadi 2, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat contohnya adalah bunyi halilintar, sirine, klakson, dan petir. Bunyi lemah contohnya bunyi orang berbisik, bunyi angin, serta bunyi menyapu lantai. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kamu gunakan ketika menyanyi. Untuk membedakan jenis bunyi, kita dapat menggunakan tepukan tangan. Tepukan kuat untuk bunyi kuat dan tepukan lemah untuk bunyi lemah. Nah, itulah cara kita membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah ya anak-anak. Bisa dengan tepuk tangan. Atau juga bisa kita menggunakan kode. Kita perhatikan anak-anak di sini. Nyanyian bangun tidur ciptaan Pak Kasur. Perhatikan di sini ada tanda bintang serta tanda bulat. Tanda bintang ini menunjukkan bunyi kuat anak-anak dan tanda lingkaran hitam itu menandakan bunyi lemah.
Coba yuk kita nyanyikan lagu bangun tidur ini menggunakan suara kuat dan suara lemah. Kita nyanyi sama-sama ya anak-anak. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, anak-anak, itulah nyanyian tentang bangun tidur ciptaan Pak Kasur ya. Anak-anak bisa menyanyikan lagu ini di rumah ya. Selanjutnya, anak-anak, kita lihat di sini pembelajaran 2, yaitu menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenal kalimat ungkapan petunjuk ya dari sebuah percakapan. Nah, sekarang kita materinya menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ya, tentunya lebih mudah kita mengenali ungkapan petunjuk berdasarkan gambar ya. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar. Kita lihat di sini anak-anak, cara membersihkan kamar. Yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Dan yang terakhir, menyapu lantai kemudian pel hingga bersih. Nah, itulah urutan ungkapan petunjuk tentang cara membersihkan kamar ya. Nah, selanjutnya sekarang coba anak-anak perhatikan ada ayo berlatih di sini pada halaman 6. Nah, di sini ada gambar cara membersihkan halaman rumah. Tentunya sudah ada gambarnya di sini. Coba anak-anak ceritakan berdasarkan gambar di sini ya. Anak-anak urutkan dari gambar A, B, C, lalu D. Coba anak-anak tuliskan gambar A menceritakan tentang apa, B, C, dan D. Nah, semua gambar ini merujuk pada cara membersihkan halaman rumah. Anak-anak bisa mengerjakan di buku modulnya ya. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Tadi kita sudah belajar 3 materi ya. Yang pertama mengenal ungkapan petunjuk. Yang kedua mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Dan yang ketiga mengenal ungkapan petunjuk menggunakan gambar. Adapun tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan hari ini yaitu ada pada halaman 2, halaman 4, dan halaman 6. Yang ini ya anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Selamat belajar dan ingat jaga kesehatan di rumah.